Saudaraku, selamat malam. Selamat malam menjelang pagi. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023. Saudaraku, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 bulan Januari tahun 2023. Saya menjumpai Anda melalui siaran ini. Saudaraku, tema kita hari ini tanggal 14 bulan Januari adalah kurung daging, bebaskan roh. Daging dikurung, membebaskan roh. Di dalam tubuh manusia ada daging dan ada roh. Bebaskan daging, kurung daging, bebaskan roh. Terima kasih saudaraku, itulah tema kita pagi ini di Galatia pasal, saudaraku, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan 18, 2 ayat. Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 18. Kita harus mengurung daging dan membebaskan roh supaya roh itu bisa menjadi hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara, biar Tuhan hari ini bekerja di dalam hidup kita hari-hari, mulai dari hari ini sampai hari-hari ke depan. Saudara dengan saya yang berasal dari Timur Barat, kita sepakat untuk 1-2 orang di dalam doa dan permohonan dengan adanya mengurung daging, membebaskan roh, agar kita hidup menurut roh, karena buah roh adalah kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Ya, terima kasih saudaraku. Saya bacakan sesuai dengan tema ini, yaitu kurung daging dan bebaskan roh di Galatia pasal yang ke-5 ayat 17 dan ke-18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu tetap setiap kali melakukan apa yang kamu tidak kehendaki. Setiap kali kamu melakukan apa yang kamu tidak kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya saudaraku, itu tema kita hari ini, yaitu kurung daging dan bebaskan roh. Selama siaran berbulan-bulan dan bertahun-tahun ini, dari corona sampai hari ini, saya selalu membicarakan tentang benih dan tanah. Itu di dalam judul-judul kita adalah benih dengan tanah. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari.
dan hari yang ketujuh ia berhenti untuk menguruskan semua hari. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-25 dan ayat 26. Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Dan supaya manusia di ayat 27 dan 28, supaya manusia menguasai bumi, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang melata, dan apa yang ada di atas di muka bumi dan seluruh bumi, manusia menguasainya. Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Untuk manusia menguasai, maka Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Tuhan Allah buat kontrak kerja dengan manusia. Karena manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi, tetapi harus taat aturan hukum. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-7. Manusia itu melawan dan ia makan buah pohon terlarang, maka pada waktu itulah mereka telanjang dan mereka tutup badan dengan daun-daun pohon. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan dan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Jadi kalau ular melihat lebih dulu perempuan, tumitnya yang digigit. Sebaliknya, kalau perempuan melihat lebih dulu ular, maka kepalanya yang dipukul sampai remuk. Itu pelanggaran hukum dan itu dibawa sampai hari ini tahun 2023. Bulan Januari tanggal 24. Tanggal 24 bulan Januari tahun 2023. Tuhan bekerja sampai hari ini untuk membebaskan manusia dari dosa, dari pelanggaran. Karena adanya ular itu menggoda Hawa dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 15 ayatnya yang keempat sampai 15. Tuhan janji kepada Abraham untuk memberikan keturunan supaya menjadi ahli waris. Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 19. Itu Tuhan membuat satu tanda, satu meterai yang berkekuatan hukum, yaitu Abraham dengan keturunannya harus disunat. Dia harus khusus karena dia adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Maka meterai itu harus ada pada Abraham dan keturunannya. Sampai hari ini, saudaraku, perjuangan itu, meterai itu harus ada pada setiap orang yang menuruti kehendak Tuhan dan taat kepada aturan, yaitu setiap orang harus memiliki meterai di dalam hidup. Di dalam hidup itu harus memiliki meterai sebagai tanda sahnya seseorang yang menjadi anak perjanjian. Yang berikut. Tuhan di Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15. Tuhan janji kepada Abraham untuk datang kembali tahun depan. Ia menemui Abraham dengan Abraham memiliki seorang anak dari istrinya sekalipun ia sudah tua. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 itu ada keterangan tentang Tuhan akan kembali datang tahun depan 1 tahun. Maka Abraham harus mempunyai seorang anak yang namanya adalah Ishak.
Saudaraku, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 itu janjinya. Nama anaknya adalah Ishak. Karena dosa, maka harus ada korban dan persembahan. Saudaraku, karena selama dari Adam sampai di Abraham, karena adanya dosa, maka harus ada korban persembahan, penghapus dosa. Karena manusia tidak boleh hidup di dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Saudaraku, kalau ular melihat tumit Hawa, maka tumitnya akan diremukkan. Itu maut. Kalau Hawa melihat lebih dulu ular, maka Hawa meremukkan kepala dari ular. Itu juga maut. Jadi baik ular maupun Hawa sama-sama remuk kalau ada yang melihat lebih dulu. Berikut saudaraku, berjalannya waktu. Berjalannya waktu bangsa Israel supaya bisa memiliki hukum. Dalam hukum-hukum itu, maka bangsa Israel melalui Musa sebagai pimpinan dari 12 suku bangsa. Mereka sadar, tahu bagaimana kalau pelanggaran itu harus ditaati. Artinya 10 hukum itu ditaati, maka pelanggaran itu tidak ada pada semua keluarga dan keturunan bangsa Israel. Keluaran pasal 11 ayat yang ke-7. Tuhan buat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan buat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Saudaraku, perbedaan itu Tuhan buat supaya orang Mesir itu berbeda dengan orang Israel. Saya mau bacakan di Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 11 ayat yang ke-7. Itu perbedaannya di Keluaran pasal yang 11 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Tetapi kepada siapa juga dari orang-orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudaraku, pada saat bangsa Israel mau dibawa keluar dari Mesir melalui Musa, 10 tulah itu dibuat oleh Tuhan supaya bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka 10 tulah itu harus ditunjukkan. Buat perbedaan pada malam hari, Tuhan mau lewat. Karena di ambang atas pintu rumah, itu dicat dengan darah anak domba. Saudaraku, di ambang atas dari pintu rumah bangsa Israel, dicat dengan darah anak domba. Supaya malam
Tuhan lewat, maka itu ada perbedaan. Di rumah orang Israel dan orang Mesir itu ada perbedaan, yaitu pada saat Tuhan lewat tidak akan ada apapun yang beribut atau berisik sehingga Tuhan bisa jalan dengan lancar. Itu saudaraku sesuai dengan bunyi firman Tuhan di Keluaran pasal 11 ayatnya yang ke-7. Itu perbedaan antara bangsa Israel dengan orang-orang Mesir. Yang berikut saudaraku, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kemudian darah dibubuhkan pada kedua tiang pintu ambang atas, pada rumah-rumah di mana memiliki orang Israel. Ayat yang ke-8, mereka harus makan daging, roti dan tidak beragi, dan sayur pahit sama dengan darah Yesus. Saudaraku, jadi pada saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, saudara ingat, makanya hanya roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Itu tandanya bahwa Tuhan berkuasa, tangan yang kuat bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-17. 10 hukum Taurat Musa diberikan kepada Musa untuk dibacakan kepada bangsa Israel. Saudaraku, 10 hukum Taurat. Yang satu, jangan menyembah kepada Allah lain. Tidak boleh ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus. Kedua, jangan menyembah patung. Patung berupa apa saja, jangan menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Jangan panggil nama Allah di sembarang tempat. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan hari itu. Sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja, hari yang ke-7 kamu berhenti. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau tinggal, supaya umurmu panjang dan engkau diberkati. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan membunuh. Yang kesembilan, jangan ingin harta benda orang lain. Yang kesepuluh, jangan saksi dusta. Saudaraku, di Yesaya yang pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5 saya bacakan. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak akan lahir
untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut. 1. Penasihat ajaib. Yang kedua, Allah perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang kelima, yang keempat, Raja damai. Ada 4 simbol, 4 nama besar yang disandang oleh Tuhan Yesus. Yaitu, saudaraku, di ayat yang ke-6, nama-nama besar itu yang pertama adalah Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus kita, dia menyandang 4 nama besar, yaitu Allah yang kekal, Bapa perkasa, Penasehat ajaib, dan Raja damai. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus lahir, ada pemberitahuan juga. Ada pengumuman. Ada pengumuman untuk seluruh dunia melalui Nabi Mika. Di Mika pasal yang ke-5 ayatnya yang kedua. Di Mika pasal yang ke-5 ayatnya yang kedua. Tetapi engkau hai Betlehem, Efrata, hai engkau di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudaraku, dengan adanya keterangan-keterangan ini, maka bangsa Israel berhasil memperoleh seorang yang disebut Penasehat ajaib, Raja damai, yaitu Kristus Yesus. Jadi tadi ada di Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6 dan di Mika 5 ayat yang kedua. Itu pengumuman itu ditunjukkan kepada bangsa Israel dan tercapai di tahun 0 Masehi. Tahun 0 Masehi, maka lahirlah seorang juru selamat. Akan lahirlah, Mika 5 ayatnya yang kedua, akan lahir seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sejak dahulu kala dan sejak purbakala. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayatnya ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah
yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Di Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Pemberitahuan, pengumuman. Tadi di Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6, ini Yesaya pasal 7 ayatnya ke-14. Tadi juga ada di Mika pasal 5 ayatnya yang kedua. Itu pengumuman kepada bangsa Israel. Akan ada seorang yang akan menebus bangsa Israel daripada dosa. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi Roh Kudus turun ke atas Maria dan Maria mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya Yesus Kristus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Di ayat pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, saudaraku, Maria berkata bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yang dikandung itu adalah yang turun dari sorga. Dan Maria mengakui bahwa dia adalah hambanya. Saudaraku, supaya yang ada berasal dari Pulau Timur bagian barat, jangan salah. Di pasal Lukas pasal 1 ayat 38 ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas pasal 2 ayat 25 dan 26. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Menurut adat istiadat orang Yahudi, seorang anak dilahirkan 8 hari harus dibawa ke bait Allah untuk disunat. Sunat menjadi tanda perjanjian, matrai yang dikenakan kepada setiap orang anak laki-laki. Umur 8 hari harus dibawa ke bait suci, dibawa ke bait Allah untuk disunat. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus turun di atasnya. Ayat 26. Dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 26 sampai dengan Lukas 2 ayat 26 sampai dengan 35. Yesus berumur 12 tahun, ia bercakap-cakap dengan alim ulama di dalam bait Allah selama 3 hari. Pada hari raya, ia dibawa dengan orang tuanya ke bait Allah untuk beribadah. Dan setelah ibadah, Yesus tinggal seorang diri bersama dengan alim ulama dan mereka bercakap-cakap tentang kebenaran. Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis dan Yesus Tuhan. Umurnya beda 6 bulan. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
3 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Traknotis, dan Lisanias dan raja Ablene. Ayat yang kedua, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudaraku, ini ada urut-urutan dari dunia jadi sampai hari ini, supaya dosa manusia oleh ular tadi menipu Hawa, supaya Anda dengan saya dapat jalan menuju ke surga. Maka di Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes, ia ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab suci. Nubuatan Yesaya. Nubuatan Yesaya. Seperti ada tertulis. Nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskan luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku diluruskan, dan lekuk-lekuk diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, bagaimana saudara dengan saya bisa memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jalan dari bumi ke sorga itu harus kita penuhi. Tadi di perikopnya itu atau di judulnya itu adalah mengurung daging dan membebaskan roh. Galatia pasal 5 ayat ke-17 dan yang ke-18. Daging dikurung untuk membebaskan roh. Pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Untuk mencapai tujuan imanmu ialah keselamatan jiwamu. Kalau jiwa selamat, maka daging itu harus dikurung. Dikurung sampai daging itu mati. Tidak bisa bergerak. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Jadi sudah sampai di ayat itu, lalu berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri daripada murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah-buah
sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak daripada batu-batu ini. Jadi saudara dengan saya, kalau batu-batu bisa menjadi manusia, maka itu sangat aneh. Kalau Anda hidup dan tidak taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah 10 hukum Taurat itu harus ditaati. Mulai dari pikiran harus jernih, harus bersih. Mata harus bersih. Hati harus bersih. Telinga harus jernih dan bersih. Seluruh tubuh, anggota tubuh ini harus dimatikan, harus bersih. Sehingga jalan terbuka menuju kepada Tuhan. Jalan terbuka apabila Anda dengan saya berada di dalam Yesus. Ayat yang ke-9, karena kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu, saudara, baptisan itu penting. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Markus pasal pertama ayat yang ke-9 itu bicara tentang baptisan. Upah dosa adalah maut. Maka Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11. Supaya ada di dalam hidup yang kekal, maka harus ada tanda pertobatan. Matius pasal 3 ayat yang ke-4. Matius pasal 3 ayat yang ke-11a. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itulah sebabnya baptisan itu sangat penting. Itulah sebabnya baptisan itu sangat penting. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri daripada ikatan dosa? Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Ayat yang ke-10, pada waktu itu, keluar dari air seekor burung merpati, duduk di atas kepala Tuhan Yesus. Dan ada suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pertama Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-21. Dan kamu diselamatkan oleh karena kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohon hati nurani yang baik kepada Allah
oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati murni yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Lukas pasal yang ke-23 ayat 43. Kalau hati bersih, hati tulus, hati murni, maka Anda dengan saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Di Taman Firdaus itu taman yang tidak ada dosanya, yang tidak ada celahnya, yang tidak ada nodanya. Nanti di kali yang berikut ini tentang Taman Firdaus akan diuraikan yang lebih banyak, lebih dalam. Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaannya. Karena ia berhenti dari segala pekerjaannya. Saudaraku, Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga itu tentang Taman Firdaus. Dari urut-urutan dunia itu jadi sampai dengan tahun 0, Yesus Tuhan itu dilahirkan. Yang dicari manusia adalah makan, minum, dan pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Tapi kebutuhan rohani ialah mencapai tujuan keselamatan jiwa. Mencapai tujuan keselamatan jiwa, saudaraku, yaitu akan bersama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Saudaraku, kedua Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Kedua Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Saya ulangi. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari bagi Tuhan. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Hari yang ke-7 ia berhenti untuk menguduskannya. Yang disebutkan tadi di kedua Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tentang 1000 tahun
untuk manusia dan 1 hari buat Tuhan. Tuhan Yesus hidup di masa yang ketiga. Masa yang ketiga udah berlaku 2022 tahun. Dan mau masuk pada hari perhentian, yaitu saudara dengan saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Jikalau Anda dengan saya hidup menurut jalan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Satu-satunya jalan adalah melalui Tuhan Yesus. Kalau Anda kurung tubuh, maka selamatlah jiwa. Dibalik, tetapi kalau Anda bebaskan jiwa, maka kalau Anda bebaskan tubuh, maka jiwa akan binasa. Itu pilihan antara membebaskan tubuh atau menyikat tubuh. Dari hari ini tanggal 14 bulan Januari tahun 2023. Anda saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Saya selalu memberikan pesan-pesan ini yang langsung dari Tuhan, tidak melalui siapa-siapa. Ini pesan diteruskan di dalam tugas dan pekerjaan yang kita lakukan sebagai makhluk hidup. Kita sediakan waktu untuk Tuhan, bisa membaca firman Tuhan, karena seluruh kolong langit, semua lutut akan berlutut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudaraku, bebaskan jiwa dan mengurung daging. Daging itu mata melihat, harus hati-hati, telinga mendengar, hati-hati. Pikiran itu harus terarah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan kata-kata yang keluar dari mulut harus membawa berkat. Tangan bekerja hanya buat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kaki berjalan mencari jiwa. Kaki berjalan mencari jiwa. Tangan bekerja buat Tuhan, kaki berjalan mencari jiwa. Telinga mendengarkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Semua anggota tubuh harus bekerja untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, saya Lukas Tamono akan menutup pesan siaran ini di tanggal 14 bulan Januari tahun 2023. Damai Tuhan menyertai Anda semua yang mendengarkan ini dan Anda taat kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum Anda berangkat kemana-mana menggunakan masker, cuci tangan sesudah atau sebelum beraktivitas, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itu protokol kesehatan Republik Indonesia. Sekalipun sudah dicabut, Anda dengan saya harus berhati-hati dalam beraktivitas. Taat kepada protokol kesehatan sebagai pangkal dari semua kegiatan kita. Terima kasih saudaraku, salam dan selamat pagi buat Anda yang mendengarkannya.